Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan soal tentang persiapan pretest PPG tahun 2022. Soal-soal kali ini berdasarkan pengalaman dari PPG tahun 2021 yang baru selesai dilaksanakan. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan pembahasan soal-soal lainnya. Baiklah, kita langsung saja. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru. Sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, E. Rekonstruksionisme. Jawaban untuk soal ini adalah A. Behavioristik. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Jawaban untuk soal ini adalah E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Nah, pada soal ini kuncinya sila kelima ya, Bapak Ibu. Sila kelima ini sebagaimana kita ketahui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti intinya adalah kegiatan sosial. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Jawabannya adalah C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Nah, untuk praktek pendidikan berarti di sana harus tergambar konsep praktek atau keterampilan ya. Dalam konsep bangun ruang terdapat konsep tentang materi keterampilan, bagaimana siswa melakukan pengukuran, dan sebagainya. Sebagai humanisasi pendidikan, bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom, B. Pribadi yang berkembang dan berakal, C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawabannya adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. Nah, kata kunci di sini yang menggambarkan jawabannya, kalau kita lihat adalah di sini. Pendidikan bukan berarti pembentukan manusia oleh manusia lainnya. Dalam kata-kata bukan berarti, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak tergantung kepada manusia lain sepenuhnya. Jadi di sini merupakan konsep manusia merupakan makhluk otonom. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik.
B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawabannya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Jawabannya adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Nah Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa Tut Wuri Handayani ini merupakan semboyan yang ada di dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Tut Wuri Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu landasan historis dalam proses pendidikan kita di Indonesia. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan. E. Tujuan pendidikan. Jawabannya adalah B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan. B. Sosiologi pendidikan. C. Religi pendidikan. D. Ekonomi pendidikan. E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawabannya adalah psikologi pendidikan. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu, untuk psikologi pendidikan karena di sini menyatakan tentang tugas perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik ini berkaitan dengan psikologi. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis. B. Landasan psikologis. C. Landasan religius. D. Landasan sosiologis. E. Landasan historis. Jawabannya adalah C. Landasan religius. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan religius ya. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya, menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban. B. Kejujuran dan toleransi. C. Gotong royong dan tanggung jawab. D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. E. Kejujuran dan tenggang rasa. Jawabannya adalah D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, kata kuncinya di sini adalah orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, rajin melaksanakan ibadah dengan waktu yang ditentukan ini merupakan hakikat penanaman nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab.
Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, E. Media cetak. Jawabannya adalah B. Media benda nyata. Nah, proses pada taraf berpikir operasional konkret berarti seorang peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pelajaran bahwa sesuatu yang dipelajarinya itu harus tampak secara langsung. Oleh karena itu, media yang cocok untuk peserta didik dalam taraf berpikir ini adalah media benda nyata. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Status sosial, B. Moral, C. Etnik, D. Minat, E. Motivasi. Jawabannya adalah etnik. Ya. Busana daerah untuk setiap siswa itu merupakan kekayaan dari segi etnik. Pak Adit, seorang guru SMPX, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, E. Status sosial. Jawabannya adalah status sosial. Ya, sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya latar belakang ekonomi, latar belakang pekerjaan itu merupakan status sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu, dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, E. Perkembangan motoriknya. Jawabannya adalah A. Kemampuan awalnya. Jadi sebagaimana sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya pretest merupakan salah satu cara kita untuk mengetahui kemampuan awal siswa di dalam belajar. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Kultural peserta didik. Jawabannya adalah minat peserta didik. Jadi, cara belajar yang beragam menunjukkan bahwasanya pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan minat peserta didik, agar peserta didik dapat memahami pelajaran sesuai dengan minat masing-masing. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran, menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Etnik, B. Minat, C. Gender,
D. Status sosial, E. Kultural. Jawabannya adalah E. Kultural. Nah, lagu-lagu daerah ya, menunjukkan bahwasanya karakteristik peserta didik dalam hal kultural. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Kultural, C. Sosial, D. Status sosial, E. Etnik. Jawabannya adalah A. Motivasi. Nah, ini merupakan salah satu langkah pembelajaran yang kita laksanakan pada saat awal pembelajaran ya. Jadi kita harus memberikan motivasi terlebih dahulu agar siswa dapat semangat dan fokus dalam belajar. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap Neffley Egoistic Orientation yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Persetujuan orang lain, C. Kontrak atau imbal jasa, D. Ketertiban sosial, E. Hati nurani. Jawabannya adalah kontrak imbal jasa. Jadi tahap Neffley Egoistic Orientation merupakan tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, B. Menggunakan program audio dan modul, C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawabannya adalah D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Karena pada masing-masing jawaban ini sudah tercakup ketiga gaya belajar yang disebutkan, yaitu audio untuk gaya belajar auditori, video untuk gaya belajar visual, sedangkan percobaan untuk gaya belajar kinestetik. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronce membuat kalung, B. Menendang bola, C. Memasang puzzle, D. Mewarnai pola, E. Menjiplak huruf. Jawabannya adalah B. Menendang bola. Karena menendang bola merupakan salah satu aktivitas pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk melatih aspek motorik kasar. Ya. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Jawabannya adalah B. Behavioristik. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Stimulus respon. Jawabannya adalah trial and error. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya,
C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Jawabannya adalah C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Jawabannya adalah humanistik. Kata-kata kuncinya pada soal ini adalah manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, atau manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Sini menunjukkan teori dari humanistik. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Jawabannya adalah C. Konstruktivistik. Nah, kata-kata kuncinya di sini, Bapak Ibu, adalah menyusun konsep-konsep. Ya, menyusun, berarti menyusun itu merupakan konstruk. Ya. Berarti ini merupakan aliran dari teori konstruktivistik. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, E. Konflik. Jawabannya adalah C. Ikonik. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, E. Mampu memahami permasalahan. Jawabannya adalah A. Mampu memecahkan masalah. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini masih terkait dengan soal sebelumnya tadi, bahwasanya kognitif berhubungan dengan pemecahan masalah. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris, E. Belajar konsep. Jawabannya adalah C. Belajar aktif. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik,
D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Jawabannya adalah D. Konstruktivistik. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan, B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses, C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran, D. Kurikulum berbasis pada kompetensi, E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Jawabannya adalah D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka, peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif, B. Peran kritis dan evaluatif, C. Peran kreatif, D. Peran sosial, E. Peran sumatif. Jawabannya adalah B. Peran kritis dan evaluatif. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum, kecuali A. Mengembangkan program, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Evaluasi proses yang dilaksanakan, E. Merancang dokumen kurikulum. Jawabannya adalah C. Pengembangan kurikulum. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik, B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan, C. Rincian jadwal pelajaran, D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik, E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor: A. Faktor lingkungan sekolah, B. Faktor sarana dan fasilitas, C. Faktor budaya dan ideologi, D. Faktor administrasi, E. Faktor sekolah. Jawabannya adalah B. Faktor sarana dan fasilitas. Sudah jelas ya Bapak Ibu, bahwasanya di sini menunjukkan kurangnya berbagai macam bacaan dan literasi. Nah, hal ini menggambarkan faktor sarana dan fasilitas. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A.
guru menyusun program pembelajaran di kelas, terjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran, menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Jawabannya adalah D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, kata kuncinya di sini adalah tujuan yang diharapkan masyarakat. Jadi, pengembangan kurikulum dapat dilakukan oleh sekolah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dia akan berbeda pengembangan kurikulum di daerah Jakarta dengan Sumatera, atau Jakarta dengan Papua, dengan Sulawesi, dengan Kalimantan, dan lain-lainnya. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman, sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Jawabannya yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, kemudian menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Jawabannya adalah C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. E. Pendidikan untuk semua. Jawabannya adalah C. Sains dan religius terintegrasi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal-soal persiapan pretest PPG untuk tahun 2022. Semoga dapat membantu dalam persiapan menghadapi pretest PPG ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.